Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhimi alladzati ya'nil mautah. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kesenangan, maksudnya ialah kematian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah pada Quran surat Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan beroleh petunjuk, maka akan dibukakannya hatinya untuk menerima Islam. Maksudnya bahwa jika cahaya telah masuk ke dalam hati, ia pun akan terbuka dan menjadi lega. Para sahabat bertanya, apakah tanda-tanda untuk mengetahuinya? Ujar Nabi, ialah menghadapkan perhatian ke kampung yang kekal dan tiada terpedaya oleh tipu daya urusan dunia, serta bersiap-siap untuk menghadapi maut sebelum maut itu ditemui. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa mengingat kematian sebagai bentuk ingat kepada Allah untuk menguatkan keimanan kita di dalam kehidupan ini. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai bagi seseorang yang berdoa dan mengharap mati, disebabkan karena faktor kemiskinan, karena penyakit yang berkepanjangan atau musibah dan kemalangan yang menimpa dalam kehidupan di dunia. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadakumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah seseorang mengharap mati karena suatu bencana yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti falyaqul. Dan seandainya ia terpaksa mengharapnya, hendaklah ia mengucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih berguna untukku. Adapun hikmah dilarangnya mengharap kematian itu, sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Fadl bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk pamannya yang bernama Abbas, yang ketika itu sedang mengaduh dan ingin mati. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbasu ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, la tatamannal mauta in kunta muhsinan tasdadu ihsanan ila ihsanika khairul lakah. Janganlah Anda mengharap mati. Jika Anda seseorang yang suka berbuat kebaikan, maka dengan bertambahnya kebaikan di samping kebaikan Anda, itu adalah lebih baik bagi Anda. Wa in kunta musian fa in tuakhkhar tasta'tib khairul laka fala tamannal mauta. Sebaliknya, jika selama ini ada seorang yang gemar berbuat kejahatan,
Maka dengan ditangguhkannya kematian Anda hingga Anda beroleh kesempatan mohon ampunan dari Allah, itu adalah lebih baik lagi bagi Anda. Dari itu janganlah Anda mengharap mati. Hanya jika seseorang khawatir akan adanya fitnah dalam urusan agama yang akan menjadi rusak kaumnya, hal ini diperbolehkan kalau kita memperhatikan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa antaghfirali wa tarhamni. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dapat melakukan kebajikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Begitupun agar engkau ampuni dan engkau kasihani. Wa idza aradta fitnatan fi qaumi fatawaffani ghaira maftunin. Dan seandainya engkau bermaksud hendak menimpakan fitnah pada kaumku, maka aku mohon agar diwafatkan dan bebas dari fitnah tersebut. Wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Juga aku mohon agar aku mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kisah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam, ketika mendapatkan karomah dari Allah tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang akan diangkat menjadi Rasul Allah, yaitu Nabi Isa. Tentunya sebagai manusia, Maryam hampir putus asa karena menanggung rasa malu sebab dia tidak menikah dan tidak melakukan hubungan zina dengan laki-laki di masanya. Kemudian ketika usia kehamilan itu sudah mulai lanjut, pada saat mendekati kelahiran, pada ayat 23 sampai 25 surat Maryam, fa'aja'ahal makhadu ila jada'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Pada saat itu terlintas di benak Siti Maryam, ibu Nabi Isa, agar kematian itu datang pada dirinya. Namun Allah memberikan petunjuknya lewat malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rotaban jiniyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya
pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini salah satu solusi yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan agar supaya Maryam tidak meneruskan niatnya yang berharap kematian karena rasa malu yang ditanggungnya. Nah, untuk itulah maka ayat ini perlu dijadikan sebuah penguat bahwa Allah senantiasa memberikan solusi di dalam kehidupan ketika solusi itu dicarinya dengan ikhtiar dan berdoa memohon kepada Allah kekuatan. Hal ini juga dialami oleh Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam, yang dikisahkan pada ayat 85 karena persoalan keluarga, kehilangan anak yang dicintainya sampai beliau sakit dengan mengalami serangan pada mata menjadi rabun. Maka pada ayat 86 surat Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dari kesedihanku. Jadi untuk itulah maka Allah sang pemberi solusi. Jangan sampai di dalam kehidupan itu kita mengharap kematian karena persoalan dalam kehidupan. Maka pada kajian sebelumnya terkait dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah memberikan sesuatu itu pasti ada hikmah yang terbaik kalau kita sikapi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Rasulullah ayyun nasi khairun, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qala fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ya Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Ujar Nabi, yakni yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tanya laki-laki itu pula, manusia manakah yang paling jelek? Ujar Nabi, ialah yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Sehingga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, ala unabbiukum bi khairikum, inginkah kamu saya tunjukkan orang yang terbaik di antaramu? Qalu na'am ya Rasulullah, ingin wahai Rasulullah, ujar mereka. Qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Maka sabda Nabi, yang terbaik di antaramu ialah yang terpanjang umurnya dan terbaik amalannya. Ya, sehingga hal ini kita selalu berikhtiar kepada Allah ketika mendapatkan cobaan, karena sakit itu bukan satu-satunya penyebab kematian. Jadi banyak orang yang tidak ada tanda-tanda sakit, ya, kemudian dengan bencana alam berapa ratus, berapa ribu orang yang dimatikan secara tiba-tiba. Untuk itulah maka permintaan kita kepada Allah yaitu hidupkan jika hidup itu lebih baik karena menambah amal, dan matikan jika kematian itu lebih baik dengan membawa amal yang berkualitas. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, memang kesedihan di dalam menjalani kehidupan itu tidak bisa kita tahan, sebagaimana kita tentunya tidak bisa menahan air mata. Namun bagaimana kita mengalihkan
bahwa yang dikatakan sabar itu artinya menahan diri. Yang kita tahan adalah pikiran kita, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesedihan yang kita alami. Kemudian yang kedua, hati kita yang harus kita tahan. Bagaimana hati kita itu senantiasa kuat keyakinan kita bahwa Allahus Samad, Allah itu tempat bersandar di dalam seluruh persoalan kita. Yang ketiga adalah lisan kita yang harus kita tahan, jangan sampai mengungkapkan sesuatu, bertanya sesuatu, seperti kalau sakit kapan saya sembuh, kalau ada bencana kapan berakhirnya bencana ini. Itu yang harus kita jaga, sehingga apapun yang terjadi kita hanya bisa minta ampun kepada Allah, kemudian mohon kekuatan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.